sebelah sini. Jadi saya ngakalinnya sebelah sininya saya tanpa karet. Supaya apa? Supaya saya bisa ngejar musuh, saya bisa ngejar lawan tuh di tikungan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita main mobil tuh nggak perlu kencang sebetulnya. Wah mesti pakai gini nih. Nggak juga. Kita harus main atur strategi lah. Kita mau kejar di mana, ininya di mana. Oke. Dan satu lagi, roller ini goyang sama roller ini mati, itu beda lagi hasilnya. Ada interchange yang minta rollernya harus gerak, jadi dia ngikut. Ada juga interchange yang minta rollernya itu makin diem. Nah, cuman resikonya kalau dia gerak gini, di interchange-nya, di tikungannya dia agak. Oke guys, balik lagi di channelnya DWLT Tamiya ya. Sekarang saya mau jawab, di video ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman mengenai roller. Oke. Sebagai disclaimer, yang saya akan share adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Karena kenapa? Begitu banyak channel YouTube di luaran sana yang membahas mengenai Tamiya Mini 4WD. Oke, terutama yang berhubungan dengan setting. Oke, dalam video ini saya, bukan dalam video ini juga sih, tapi dalam channel ini saya men-sharing berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya tahu dan apa yang saya dapat selama beberapa tahun ini berkecimpung mengikuti kompetisi di berbagai macam event ya, internasional maupun nasional. Oke, kita bahas mengenai roller ya. Pertama, roller Tamiya itu ada tiga ya, tiga jenis. Pertama yang ringless, dia aluminium. Terus yang dia pakai ada bahannya plastik. Oke, bahannya plastik ya. Terus satu lagi yang modelnya dia karet. Dia karet ya. Nah, biasanya dari mana karet? Kalau memang nggak ada, biasanya saya bakar, saya keluarin ininya plastiknya, saya ganti karet. Oke. Kalau dibreakin enak roller ya. Cuman nih bearingnya udah minta diganti. Kita bisa lihat pada saat diputer tuh dia kresek berasa di tangan tuh, kayak ada kayak ada terhambat sedikit, berarti dia udah minta diganti. Oke, gantinya gimana? Nah, gantinya pakai aja, kalau saya biasanya roller itu saya ganti bearingnya sebelum saya pakai semua bearing original Tamiya. Setiap roller itu pasti saya ganti pakai mereknya NSK 520-nya NSK. Itu secara fisik sama persis seperti originalnya Tamiya. Tapi durability-nya segala macamnya lebih bagus. Oke. Komposisi roller. Kalau mungkin kita main 5 jalur, HG mungkin tidak terlalu kalau buat saya pribadi mungkin HG tidak perlu ya, karena 5 jalur itu kan obstacle-nya tidak segila obstacle-nya 3 jalur ya. Apalagi kita bicara konteksnya Indonesia ya. Kita nggak bicara konteksnya obstacle-nya Jepang ya. Kalau kita bicara dari sisi roller, mestinya kalau 5 jalur biasanya pakai yang modelnya kayak gini nih. Lebih enak, karena kenapa? Dia low friction, nggak ada hambatan.
Jadi mobil beloknya mestinya lebih lebih cepat. Nggak nahan. Beda dengan 3 jalur. 3 jalur yang sering di Indonesia kita main, itu roller dipakai fungsinya untuk ngerem. Kebanyakan dipakai fungsinya untuk ngerem. Contoh kayak gini. Om, kenapa ini ditumpuk? Kenapa karetnya di bawah, bukannya di atas? Kenapa roller 13-nya nggak di bawah sini? Oke. Pertama adalah untuk kalau karetnya di atas, dia terlalu ngerem. Nah, ngakalinnya gimana kita mau ngerem? Ya, ngeremnya nggak terlalu berat, ya kita tuh tumpuk pakai yang 13 di atas. Jadi dia nikungnya nggak terlalu nahan. Tapi secara interchange-nya dia lumayan nahan. Terus tambah lagi dikasarin. Oke. Nah, untuk setting interchange, kombinasi roller itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Tidak semua interchange berlaku dengan satu aturan. Maksudnya begini, satu setup itu untuk menghadapi semua interchange. Enggak juga. Seperti di video yang sebelumnya saya bilang, tidak ada rumusan pasti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Nggak ada. Karena kenapa? Masing-masing interchange itu beda lagi treatmentnya. Ada yang mintanya rollernya di bawah, ininya di bawah. Berarti dia mintanya ngerem banget. Ada masuk interchange, dia nggak mau nempel di kanan. Dia maunya ditabrak interchange-nya. Ada macam-macam. Oke, balik lagi ke roller. Kalau saya biasanya saya lihat dulu. Itu track banyaknya nikungnya kemana? Itu kita hitung dulu. Track itu banyak nikungnya kemana? Interchange-nya masuknya kemana? Kenapa dihitung? Karena oke, di track lurus kita kalah. Tapi kalau dia banyak tikungannya, kita bakal ngejar di tikungan. Karena kenapa? Hambatan kita di tikungan itu sedikit. Itu yang dihitung. Oke. Terus tinggi jarak roller ini ada yang dikasih spacer atas, dia ke bawah. Nah, makin dempet roller ini nggak ada spacer. Kalau ini kan saya kasih spacer 1 mili nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, saya kasih spacer 1 mili. Karena pada saat mobil ini main, enaknya dia IC-nya ketemunya, tikungan sama IC itu ketemunya saya enaknya di roller sekian. Kombinasi rollernya sekian. Makin rapet si roller itu, makin gede hambatannya. Mestinya dia makin ngerem. Makanya seperti saya bilang tadi, kita mesti hitung. Masuk interchange itu dia nikung sebelah mana dulu. Kita bisa rem di situ. Oke. Itu. Terus masalah nih depan. Satu pakai karet, satu enggak. Karena kenapa? Karena pada saat masuk tikungan, dia lebih nyender ke sini. Dan tikungan sebelah sini itu makin lebih banyak daripada sebelah sini. Jadi, saya ngakalinnya sebelah sininya saya tanpa karet. Supaya apa?
supaya saya bisa ngejar musuh, saya bisa ngejar lawan tuh di tikungan, gitu. Jadi kadang-kadang kita main mobil tuh nggak perlu kenceng sebetulnya. Wah mesti pakai gini nih, nggak juga. Kita harus main atur strategi lah. Kita mau kejar di mana, ininya di mana. Oke. Dan satu lagi, roller ini goyang sama roller ini mati, itu beda lagi hasilnya. Ada interchange yang minta rollernya harus gerak, jadi dia ngikut. Ada juga interchange yang minta rollernya itu makin diem. Nah, cuman resikonya kalau dia gerak gini, di interchange-nya, di tikungannya dia agak sedikit nahan dibandingkan dia dengan fix. Jadi dia nggak bisa gerak naik turun. Nah, kebetulan pada saat mobil ini saya pakai lomba, terakhir di Lugano, dia mintanya kayak begini. Saya nemu settingannya tuh kayak begini. Enaknya mobil tuh seperti ini. Gitu. Kadang-kadang kalau memang udah ketemu, IC-nya udah, IC-nya udah ketemu, kadang-kadang saya tetap bereksperimen. Roller yang belakang itu saya ganti dengan yang plastik. Kalau kita ukur secara diameter, kalau kita ukur secara diameter, (18.920) dengan 940. Otomatis yang ini lebih besar. Dia lebih besar daripada ini, otomatis yang kena track itu hanya ini. Itu hanya ini. Jadi fungsinya roller belang itu besar sebelah, itu pada saat dia nikung kondisi normal, dia tahanannya, dragnya itu lebih sedikit, karena yang kena hanya sedikit. Tapi pada saat dia ngangkat, ada satu roller yang menyangga dia. Itu fungsinya dibikin belang. Contoh masuk interchange, mobilnya miring begini. Ini kena, ininya lepas, dia ada roller bawah yang menyangganya lagi. Supaya tarik dia turun. Gitu. Tapi pada saat tikungan, karena satunya lebih besar dan satunya lebih kecil, jadi otomatis yang kena cuma satu. Tahanannya lebih sedikit. Karena tahanannya lebih sedikit, otomatis interchange-nya tikungannya lebih cepat. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya main, ya kayak begitu. Dan selalu bereksperimen. Jangan takut untuk bereksperimen, jangan takut untuk mencoba. Diputar, ini di atas, ini di bawah, ini di atas, nggak mau, coba tukar lagi rollernya yang lebih besar di bawah. Gitu. Posisi roller, makin ke bawah posisi roller itu dia makin galak di tikungan. Oke. Nah, kebetulan saya ngambil contoh waktu saya waktu Malaysia Cup 2019, itu sebetulnya mobil saya nggak kenceng. Mobil saya nggak kenceng. Cuman, saya kejar di tikungannya sama di velonya. Gitu. Jadi, roller sebelah saya ini, saya kasih plastik semuanya. Karena kenapa? Perhitungan saya IC-nya itu aman. Kenapa saya bilang aman? Karena begitu IC, dia masih ada 2 atau 3 trek lurus. Nggak kayak di Indonesia. Indonesia begitu turun IC,
langsung digoyang mobilnya, belok kiri, belok kanan, langsung dikasih cacing segala macam. Nah kalau sekarang enggak, jadi makin enak. Nah karena lihat situasi kondisinya, jadi memungkinkan saya untuk pakai roller ini. Jadi saya bisa ngejar di tikungan. Gitu. Oke, ya teman-teman, semoga pertanyaannya bisa terjawab oleh teman-teman. Kalau masih ada bingung, monggo silahkan di kolom komen untuk lebih jelasnya lagi, ya. Intinya sih harus banyak mencoba bereksperimen, karena bermain Tamiya itu konsepnya pertama trial and error. Oke, karena kenapa? Begitu ketemu trial and error, kalian tahu, oh ini maunya begini, ini maunya begini, akan jadi hafalan nanti jadinya. Gitu. Ya, trial and error. Harus berani trial and error. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau udah ketemu mobilnya maunya segitu, mesinnya itu, baterainya itu, berapa ukuran baterainya, 2-3 kali udah oke, udah masuk, jangan dibongkar lagi mobilnya. Gitu, ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Dan selamat mengikuti video ini, ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.